Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, ya Pak Sarjo. Oke, siap. Selanjutnya gitu ya, saya penasaran gitu ya. Tadi sebenarnya udah diuraikan, ternyata ada loh bagaimana Dinas Pendidikan ini melakukan monitoring mengenai SDM, sarana prasarana, dan memastikan tidak ada pungli di sana. Nah, terus saya tertarik sebenarnya kepada Prof. Ujang. Saya ingin melihat sisi sosiologisnya terlebih dahulu gitu ya, Prof. Saya ingin melihat gitu ya, menurut Prof sendiri gitu ya, apakah model negara atau dalam tanda kutip pemerintah DKI Jakarta yang membeli hak akses di sekolah swasta dalam hal ini itu efisien? Karena kalau kita lihat benar yang disampaikan tadi Pak Sarjoko, bahwasanya lahan di Jakarta itu sebenarnya sempit, maksudnya sudah sangat terbatas. Jadi mau nggak mau, benar yang disampaikan oleh Bang Basri Baco, ya hak kepada pendidikan dari sekolah swasta yang bisa kita beli, yaitu paling rasional untuk diambil. Nah, menurut Prof sendiri, bagaimana sih pandangan ini? Apakah sebenarnya benar-benar efisien atau tidak, Prof? Terima kasih, Mas Lutfi. Ini ceritanya kalau Mas Lutfi dulu aktivis, sering undang saya ke kampus, jadi ketemu di sini. Mbak Farah, salam kenal. Dulu ayahnya, Bang Yahya itu waktu saya S2 mengundang saya acara di DPP Golkar dulu, bidang keagamaan dulu beliau. Salam kenal juga Pak Sarjoko, Pak Edi, Bung Fauzan, Bung Yoga juga, mohon izin senior semua. Saya cerita dulu nih kalau masalah pendidikan. Dulu saya pernah jadi tenaga ahli praksi Golkar DPR RI. Saya pernah, itu 4 tahun. Jadi kenapa? Itu juga karena pendidikan. Setelah itu, saya juga diangkat menjadi staf khusus ketua DPR RI. Itu ayahnya Kakak Bena gitu. Jadi ketika itu ketua DPR-nya Kang Ade Komarudin, saya diangkat sebagai staf khusus ketua DPR, naik derajat sedikit dari tenaga ahli jadi staf khusus gitu. Jadi itu pun karena pendidikan. Waktu itu ditanya, kebetulan di situ mohon izin ya, orang-orang hebat semua. Ada Kanda Sarmuji, itu satu ruangan dulu, bareng saya paling junior gitu. Sekjen Golkar sekarang. Ada Kanda Zulfikar juga, dulu satu ruangan juga. Dulu ada almarhum Kang Ihsan. Dulu juga ada Kang Eka Sastra, sekarang juga di komisaris. Banyak lah. Jadi dulu alumni di tenaga ahli praksi Golkar itu betul-betul orang-orang yang berkualitas, yang punya pendidikan yang baik, yang kuat, sehingga ya kami atau mereka punya bekal untuk bisa menghadapi kehidupan tadi. Nah, jauh dari itu saya punya cerita nih. Saya mungkin tadi sebelum masuk ke efisiensi gitu, saya cerita diri saya dulu lah. Kalau Kakak Farah ini mungkin tadi ayahnya tokoh gitu ya. Jadi dilahirkan memang ada sedikit, walaupun mungkin dengan perjuangan yang keras juga gitu ya. Tidak mudah juga untuk bisa jadi seorang dewan, untuk memiliki pendidikan yang tinggi. Nah, ceritanya saya dulu orang miskin, orang kismin gitu. Gak punya apa-apa. Maka saya berlandaskan Al-Quran. Maka tadi Bung Fauzan mengatakan salah satu bentuk agar orang bisa naik kelas itu ya pendidikan. Atau kalau teorinya teori mobilitas vertikal. Atau dalam Al-Qur'annya yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Jadi orang yang beriman dan berilmu pengetahuan, maka akan Tuhan angkat derajatnya. Jadi kalau ibu bapak nih nggak usah khawatir, saya gimana ya, anak saya gimana? Pastikan ibu bapak, kakak-kakak, adik-adik gitu, kalau beriman kepada Tuhan, lalu punya pendidikan yang baik, maka akan Tuhan angkat derajatnya. Itu sudah firman Tuhan. Maka dulu saya tadi nyari beasiswa lah, mesantren lah, nggak punya duit. Saya cerita mau SMA aja nggak punya duit, nangis-nangis, marah-marah, malah diikat dulu sama almarhum orang tua gitu, nggak boleh sekolah kadang nggak punya duit. Ini cerita. Lalu juga S1 juga saya nangis, saya nyari yang paling murah di UIN Bandung. Waktu itu harganya cuma 120.000 SPP-nya, 99. Nyari yang paling murah. Padahal kalau mau masuk HI UI waktu itu 15 juta. Lulus S1 nih cerita, nggak punya duit, ya saya kursus bahasa Inggris, jalan kaki, ya macam-macam lah. Lalu saya S2 di UI, saya ingin naik derajat juga dong dari UIN ke UI, kira-kira begitu.
Berjuang juga, belajar macam-macam dari teman 6 yang dari kawan dari Bandung yang 6 yang lulus cuma saya. Waktu itu dengar berbagai jurusan. Bukan berarti teman-teman yang lain gak pintar, bukan. Tapi mereka tidak menekuni, saya belajar. Saya tekuni, saya beli gitu buku-bukunya di Gramedia untuk mempelajari menaklukkan tes di UI ketika itu. Di situ pun saya nyari yang paling murah, jurusannya apa? Jurusan ilmu politik. Tadi HI sudah luar biasa, ekonomi sudah 30 juta waktu itu. S3 pun sama, ini ceritanya lucu. S3 itu saya sudah dosen, berhak untuk mendapatkan beasiswa, tapi dilalahnya Tuhan waktu itu kampus tidak berkenan untuk saya dapat beasiswa. Karena ada teman cerita nih, seorang profesor juga kawan saya di UI, yang beliau dosen UI berhak untuk mendapatkan. Jadi saya dosen Al-Azhar, yang mohon maaf swasta. Lalu yang berhak katanya, Pak, ini ada teman yang lain yang berhak adalah Pak A, kata-kata begitu ya. Maka saya protes. Ini cerita penting nih, karena soal perjubiran juga, soal jubir presiden juga. Nah ketika itu, ketua prodinya itu Pak Julian Aldrin Pasha, seorang juru bicara presiden zamannya Pak SBY periode kedua. Yang kemudian hari itu menjadi pembimbing disertasi saya. Jadi kalau saya dulu bimbingan di istana, ini cerita. Nah, karena saya harus mendapatkan beasiswa, karena kalau tidak dapat tidak bisa kuliah, tidak bisa S3, maka saya berdoa nangis mati-matian karena orang miskin. Waktu itu saya mohon maaf, saya suka bikin makalahnya orang lain gitu lah. Lumayan lah dapat sedikit buat makan. Saya kos di Salemba itu. Dan ruangannya kecil gitu. Ya kayak di penjara lah kira-kira gitu. Akhirnya pokoknya paling dianggap miskin lah. Nah di saat yang sama teman-teman, ini cerita. Yang lain itu pejabat, yang lain itu orang-orang hebat gitu. Saya tekadkan Tuhan, saya bilang saya harus dapat beasiswa, saya harus lulus. Apa yang terjadi teman-teman? Saya dapatlah beasiswa di ACC dua-duanya. Tadi dosen UI dapat, saya juga dapat. Mohon izin Bang Malit agak lama sedikit, ini penting. Karena ini sebenarnya tadi hakikat pendidikan untuk menaikkan derajat kita. Seperti yang disampaikan oleh Bang Basti tadi. Nah, ternyata saya dapat, akhirnya saya bersyukur. Dan kemudian hari, saya tadi dibimbing oleh Pak Julian menjadi jubir, saya bimbingan di Binagraha. Dan per November 2024, saya juga diangkat sebagai juru bicara di kantor komunikasi kepresidenan setahun yang lalu. Jadi sekarang mundur. Itu kenapa teman-teman? Pendidikan. Pendidikanlah tadi yang bisa mengangkat kesejahteraan seseorang dan keluarga seseorang. Makanya hari ini dan sudah dari 8 tahun yang lalu saya sering merekomendasikan anak-anak muda kuliah di luar negeri. Ada Jasmine di Taiwan, ada Rose di Prancis, ada beberapa teman di Inggris, ada beberapa juga di Australia. Mereka memang inisiatif nyari beasiswanya sendiri, tapi saya tanda tangan. Karena saya yakin dengan pendidikan itu, maka harkat derajat bukan hanya pribadi, tapi juga berdampak pada keluarga, bahkan kepada bangsa. Saya mungkin anak miskin yang mohon izin sekolah tidak pernah putus. Dari SD langsung SMP, SMP langsung SMA, SMP langsung S1, S2, S3. Dan itu tidak punya duit. Jadi kalau nanti adik-adik Adinda dari AMPG ini mengeluh nggak punya duit gitu. Mengeluh misalkan banyak tantangannya, banyak hambatan, nggak bisa S3, itu salah besar. Pastikan peluangnya banyak, peluangnya besar. Kemarin saya didatangin oleh adik-adik dari LPDP Depak menghadap saya, Kang saya pengurus dari LPDP Depak katanya. Kami juga memberikan beasiswa juga. Ada yang khusus S1-nya, ada juga yang klaster S1, S2, S3-nya. Nah maksud saya, teman-teman, mumpung ada Bapak Wakadis gitu kan. Tadi ada juga dorongan untuk anak-anak Jakarta, mahasiswa-mahasiswa Jakarta untuk bisa mendapat pendidikan yang berkualitas di luar negeri. Saya pernah menghadiri Kakak Putri, anggota DPR juga dari Golkar di Melbourne University. Saya pernah ke kampusnya Kakak Bena. Dan di sana memang banyak, katakanlah adik-adik kita ya, anak-anak muda yang mendapatkan beasiswa. Tetapi saya setuju dengan Golkar. Saya setuju dengan Pak Bahlil, dengan Cak Sarmuji. Apa yang mengatakan? Tolong beasiswa itu katanya, grade bahasa Inggrisnya diturunkan katanya. Bukan berarti mengurangi kualitas
Bahasa Inggris bukan. Tetapi kalau bahasa Inggrisnya terlalu tinggi, maka hanya orang-orang yang kaya yang mendapatkan LPDP. Itu harus dipikirkan Pak Kadis. Ini aspirasi juga dari teman-teman adik-adik yang di pesantren. Dan saya keliling Melbourne, Monash, ke Italia, Singapura, Malaysia yang terdekat gitu ya, keliling-keliling. Ya mereka orang-orang yang punya. Orang-orang yang punya akses ke pendidikan, orang-orang yang punya akses ke ekonomi dan kekuasaan. Dan yang tidak mendapatkan, yang dapat beasiswa yang dari orang miskin cuma satu, Pak. Sedikit 1-2 dan curhat ke saya, ketemu di sana, Kang katanya, saya mau ngajukan jadi ketua PPI di salah satu negara. Saya nggak bisa jadi Kang, saya kalah dengan anaknya pejabat katanya. Dan ini kenyataan bahwa Golkar mesti berpihak kepada apa? Pendidikan orang-orang yang tidak mampu. Dan kemarin tahun lalu juga saya membantu sekolah Garuda yang diinisiasi oleh Pak Prabowo, oleh Prof. Stella, yang memang programnya menciptakan SMA unggulan yang dia untuk menghadirkan anak-anak yang berkualitas dan bisa dikuliahkan di sekolah-sekolah terbaik. Dan ini sedang berjalan dan bergulir. Nah, kenapa tidak? DKI Jakarta tadi yang dimotori Pak Basri, ya kan, menjadikan bahwa program ini program yang mendunia gitu loh Pak. Jadi bukan hanya di DKI aja yang digemahnya, bukan hanya di Golkar DKI aja, bukan hanya di AMPG, tapi menjadi gemah yang betul-betul dihitung oleh dunia internasional. Dan kalau bisa, ini pikiran saya gitu, sebagai inisiator Pak Basri itu bisa misalkan bicara di PBB suatu saat nanti. Dengan inisiasinya itu. Ibu Parah juga sama. Bisa bicara di banyak parlemen dunia. Bisa banyak di kampus-kampus dunia bagaimana misalkan Golkar memperjuangkan beasiswa ini begitu. Dan saya yakin bisa. Jadi kalau gemahnya hanya di sini, gemahnya hanya tadi teraskan di AMPG, di kita-kita saja saya rasa kurang keren. Kerennya adalah ketika program ini bisa betul-betul mendunia dan bisa betul-betul Pak Wakadis dirasakan oleh adik-adik kita yang membutuhkan. Tadi ya, pesan saya satu, jangan sampai terlalu tinggi dan itu hanya dinikmati oleh teman-teman yang memiliki ekonomi yang tinggi. Terakhir jawabannya, nanti saya cerita yang lain-lain aja. Soal efisiensi begini, untuk pendidikan jangan efisiensi. Karena ini pendidikanlah yang tadi bukan hanya menaikkan derajat kita tapi menaikkan bangsa. Jepang, saya boleh cerita. Saya mungkin di bulan April akan ke Jepang. Di akhir tahunnya mungkin ke Taiwan dan ke University of Manchester. Saya ini mengatakan, tadi kalau pendidikan hanya dirasakan, hanya dinikmati oleh orang-orang yang mampu, maka mohon maaf, kita akan hanya menjadi negara yang terbelakang. Dan kita tidak akan pernah menjadi negara yang maju seperti negara-negara lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sudah sangat terbuka ya. Ternyata kisahnya Prof. Ujang Komarudin ini sangat layak ya jadi inspirasi bagaimana ternyata untuk mendapatkan pendidikan perlu yang namanya usaha. Sekarang udah ada Bapak Wakadis, udah ada Kak Farah dari DPRD. Mungkin bolehlah saya berusaha untuk diusahakan dapat beasiswa S3. Boleh. Oke, lanjut. Mungkin ke Kak Farah nih. Nih bisa dibilang mentor Gen Z saya juga ini. Ya. Jadi Kak Farah gitu ya. Tadi Pak Basri Baco tuh udah kasih statement dan digarisbawahi gitu bahwasanya Kak Farah itu salah satu tokoh yang berjuang di Parlemen DKI untuk menyuarakan sekolah swasta gratis. Tentu kalau tadi paparannya Pak Wakadis itu tidak mudah. Ada yang namanya rancangan APBD. Nah, kita tahu untuk pendidikan di DKI Jakarta ada yang namanya bantuan tunai seperti KJP Plus dan ada namanya KJMU untuk mahasiswa dan sekarang katanya mau ada LPDP. Nah, ternyata sekarang pendekatannya tidak hanya bantuan langsung tunai aja, tapi ternyata menyentuh ke sistem, yaitu sekolahnya. Yang mana ini langsung diberikan kepada sekolah swasta gratis. Nah, bagaimana sih cara Kak Farah gitu ya meyakinkan orang dari berbagai macam fraksi? Karena kita tahu di DPRD bukan hanya Golkar saja,
ada berbagai macam partai gitu, di mana di situ ternyata beda-beda gitu. Tadi juga Pak Basri Baco bilang ternyata dia sendirian waktu itu, karena waktu itu tidak ada yang punya solusi gitu. Nah, itu gimana cara mengawalnya, dan lagi-lagi bagaimana caranya memastikan bahwasanya sekolah swasta gratis ini bisa menjadi semacam tools untuk menghilangkan yang namanya kemiskinan struktural. Karena tadi kemiskinan struktural itu kalau di sambutannya Pak Basri Baco adalah disebabkan salah satunya oleh penahanan ijazah dan segala macam. Supaya kasus ini tidak terulang lagi dan kemiskinan struktural bisa kita atasi. Dan yang paling penting tidak ada yang namanya moral hazard ataupun pungli yang terjadi di sekolah swasta tersebut. Oke Kak Farah, dipersilakan. Sebelumnya terima kasih Bang Lutfi, yang kami hormati juga ini para narasumber luar biasa, Pak Wakadis Pendidikan, Pak Sarjoko, mitra kami di Komisi E, Prof. Ujang Komarudin yang luar biasa sepak terjangnya dan juga banyak yang menginspirasi kami untuk juga berproses dan bersabar. Itu penting bagi anak muda hari ini, karena anak muda sekarang itu pengennya cepat-cepat sukses. Kalau bisa besok-besok, kalau bisa hari ini. Jadi beliau banyak belajar bahwa kita harus berproses. Sebelum saya menjawab, izinkan juga saya mengucapkan yang kami hormati Abang Dah, Kakanda Fauzan selaku Ketua PDAMPG DKI yang tidak pernah berhenti memberikan terobosan luar biasa. Setiap detik, setiap menit luar biasa, ini ada aja gebrakannya. Dan juga Abang Sekjen dan teman-teman sekalian yang kami hormati juga Pak Edi selaku mewakili bidang pendidikan di Golkar DKI, ya, one team kita Pak Sukran, ini beliau ini mantan Bupati, wakil Bupati ya Pak ya, izin Masya Allah itu. Jadi makanya nanti banyak sekali nih beliau di sini belajar kita juga. Tadi mengenai bagaimana ya proses dan juga inisiasi dari DPRD untuk bisa memastikan bahwa KJP itu juga bagaimana lah konsepnya dan koneksinya ya. Mungkin saya kilas balik ya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Basri di periode lalu untuk memperjuangkan sekolah swasta gratis itu tadi 3 hal. Alasannya satu, banyak sekali kasus putus sekolah. Yang kedua, banyak sekali kasus ijazah tertahan, khususnya bagi mereka yang sekolah di SMA ataupun SMK swasta. Yang ketiga, sebetulnya ini yang belum banyak teman-teman tahu adalah jumlah sekolah negeri itu tidak cukup untuk menunjang populasi siswa-siswi di DKI Jakarta. Jadi seiring berjalannya waktu, misalkan naik dari jenjang SD ke SMP, itu jumlah sekolahnya berkurang. Belum lagi naik lagi dari SMP ke SMA, jumlah sekolahnya berkurang. Nah, bagaimana akhirnya fraksi-fraksi lain juga sepakat bahwa ini adalah menjadi solusi, adalah ketika kita turun ke bawah reses, banyak sekali setiap titik mereka meminta sekolah baru. Contoh saja, saya tinggal di Pancoran, dapil saya juga di Pancoran, SMA negeri yang ada di situ cuma 1. Sementara sekarang dengan zonasi yang ada, mereka bahkan yang di dalam kecamatan yang sama itu tidak bisa masuk sekolah negeri. Itu utamanya. Sementara kita mau bangun unit sekolah baru ini lama progresnya. Gak bisa cuma 1 tahun ya Pak Wakadis. Minimal 3-5 tahun, 3 tahun lah paling ideal. Itu juga makan biaya berapa? Bisa 60M, bisa 50M, tergantung besarannya. Jadi nggak mungkin untuk kita bisa percepat sekolah-sekolah baru itu. Sementara tadi anak-anak kita pengennya kan masuk sekolah gratis. Di mana yang ada gratis saat ini masih ada sekolah negeri. Belum lagi kita juga punya program yang namanya KJP atau Kartu Jakarta Pintar. Nah, KJP ini juga ada persyaratan. Tidak semua warga atau siswa-siswi Jakarta itu bisa mendapatkan KJP kalau dia tidak lulus namanya DTSEN. Atau sekarang namanya DTSEN, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial atau sekarang status ekonomi intinya. Sosioekonominya. DTSEN itu tidak dikelola oleh Jakarta sehingga variabelnya, matriksnya itu dipegang sama Kementerian Sosial sama BPS, sehingga kami di Jakarta juga kita nggak bisa nih kendalikan, nggak bisa kasih sembarang rekomendasi orang dapat KJP. Kalau mungkin teman-teman tahu banyak dewan-dewan kita di Senayan itu punya program KIP, PIP, itu kan bisa semua orang bisa direkomendasi.
Misalkan mau ke dapilnya, mau konstituennya bisa. Kita di DPRD DKI tidak bisa semerta-merta merekomendasi orang untuk bisa dapat KJP maupun KJMU. Nah akhirnya apa? Solusi sekolah swasta gratis ini hadir untuk menjawab tadi yang bisa tidak dapat KJP tapi dia secara status ekonominya itu terjepit. Kita ini di Jakarta itu rentan sekali masyarakat kelas menengahnya turun kelas. Karena status atau variabel ekonomi, status sosial ekonominya itu ditentukan oleh pusat. Misalnya tadi yang ada namanya desil 1 sampai 5 yang berhak mendapatkan KJP. Desil 1 sampai 5 itu berapa sih UMR-nya? Gitu kan. Bahkan sampai desil 10 tuh yang hitungannya setahu saya mungkin ini koreksi kalau saya salah, itu mungkin sekitar 3,5 juta UMR. Nah, hari ini 3,5 juta, mohon maaf Bapak Ibu bisa dapat apa? Nah makanya UMR kita saja sudah 5 juta lebih di Jakarta. Tapi dalam artian bahwa banyak sekali masyarakat kita yang tidak tertampung untuk masuk ke dalam sistem KJP maupun KJMU. Akhirnya sekolah swasta gratis ini hadir. Nah bagaimana meyakinkan fraksi-fraksi tadi dari keresahan setiap dewan yang turun ke lapangan mendengar problematika yang sama, tidak ada solusi. Kita mau kejar dinas pendidikan untuk cepat-cepat bangun ya nggak mungkin karena ada prosedur. Makanya tadi kita minta dari dinas pendidikan, oke, MOU sekolah swasta gratis sudah ditandatangani di periode lalu, ayo kita lanjutkan. Ayo kita eksekusi, bagaimana eksekusinya kita buka semua. Nah, saya ingin cerita sedikit bahwa perjuangan untuk mendapatkan 40 sekolah itu juga luar biasa. Karena tadi kita dihadapkan oleh situasi APBD 2026 turun, berkurang sebesar 15 triliun. Jadi kita sudah siapkan nih, dari Dinas Pendidikan sudah siapkan ini Bapak Ibu sekolah-sekolahnya. Tiba-tiba dikurangin. Akhirnya dari Komisi E, cara mitigasinya bagaimana? Kita himpun semua anggaran yang berurusan sama mitra kita subsidi silang tambah kurang. Mana yang dinas-dinas yang sepertinya program-programnya tidak produktif, kita alihkan buat menutupi 40 sekolah itu. Akhirnya terkumpul lah, berapa waktu itu Pak Wakadis yang 40 sekolah itu anggarannya berapa ya kemarin? 170 miliar, terkurang lah. Jadi kita minta, dinas olahraga kurangin ini, dinas sosial kurangin, sini mana? Minta semua dinas di kemitraan kita minta kita kurangin supaya nutupin tadi janji kita untuk bisa merealisasikan 40 sekolah swasta gratis. Itu dari situ mulainya. Akhirnya sepakat, mau tidak mau semua akhirnya, kita harus tegang ini semua kan, harus mengurangin anggaran. Tapi akhirnya apa? Akhirnya bisa terrealisasi asal dengan komitmen pemikiran sama bahwa pendidikan itu adalah hak segala anak, hak segala siswa siswi di Jakarta. Dari situ akhirnya bertambah lagi di 103 karena tadi kita lihat kalau cuma 40 sekolah kelurahan di Jakarta cuma ada 267 kelurahan, tidak sanggup, tidak cukup. KJP kerjasama sama sekolah swasta juga berapa sih yang mau nerima? Karena prinsipnya kan nanti mereka harus talangin dulu, nanti baru dibayarkan oleh Pemprov DKI. Akhirnya kita mau supaya anak-anak ini juga nggak usah nunggu-nunggu proses KJP dan lain-lain. Bulan Juli besok ketika PPDB bersama itu bisa langsung daftar ya Pak ya, langsung daftar atau bisa ke sekolahnya masing-masing. Mungkin seperti itu sebagai penguat dan menjawab ya, semoga menjawab ya. Oke, sangat menjawab ya jawaban dari Kak Farah gitu ya. Ternyata pengawalannya ini lumayan panjang dan ya memakan waktu ya, karena ternyata harus ada yang dipangkas anggarannya gitu ya, sampai tadi terkonversi 170 miliar gitu ya untuk sekolah swasta gratis, dan itu baru 40 sekolah gitu ya. Sedang tahun ini naik jadi 253 miliar gitu ya. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Ternyata legislatif kita dari fraksi Golkar itu ternyata cukup menyuarakan ya, sangat kencang gitu suaranya tadi kalau kata Kakanda Basri Baco ya. Nah, Pak Sarjoko gitu ya, tadi Kak Farah udah ngasih insight gitu ya tentang bagaimana powernya legislatif nih, ternyata cukup kuat gitu ya untuk mendorong dan memberikan solusi dari yang tadinya tidak ada sampai ada itu barang gitu kan Pak. Nah sekarang saya penasaran gitu Pak ya, kalau legislatifnya sudah pasang badan gitu ya, bagaimana nih Pak dari Dinas Pendidikan khususnya ya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta khususnya Pak Sarjoko yang hari ini mewakili gitu ya, untuk memastikan tadi disinggung oleh Kak Farah ada namanya datasen ya Pak, atau DTKS gitu ya, untuk tidak tumpang tindih Pak, karena nantinya mungkin nanti akan timbul gitu pemegang KJP plus sama pemegang sama yang ada di sekolah swasta gratis. Apakah nanti ketika dia masuk sekolah swasta gratis KJP-nya dicabut atau nanti seperti apa tuh Pak mekanismenya? Saya penasaran Pak, mungkin itu Pak. Baik,
Yang pertama saya memvalidasi tadi apa yang disampaikan oleh Bu Farah terkait dengan upaya bagaimana penyediaan kebijakan anggaran terkait dengan sekolah gratis. Ini memang perlu melalui tahapan yang cukup pelik sehingga harus ngerepotin SKPD lain untuk kita ambil sebagian untuk biaya sekolah gratis ini. Kemudian yang kedua, tadi yang disampaikan oleh Pak Prof. Ujang terkait dengan kebijakan anggaran pendidikan jangan sampai dikurangi. Ini mungkin perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya bahwasanya dengan kondisi berkurangnya dana TKD dari pemerintah pusat yang hampir 15 triliun. Ini tetap menjadi komitmen Bapak Gubernur bahwasanya untuk sektor pendidikan khususnya KJP, KJMU itu tidak boleh dikurangi. Ini adalah sebuah komitmen dari Bapak Gubernur untuk bisa tetap menjaga kesinambungan program KJP dan KJMU. Nah kemudian yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bang Lutfi, kaitannya dengan sekolah gratis dan KJP. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah semacam atensi dari unsur pengawasan terkait dengan indikasi tumpang tindihnya antara KJP dan PIP. Memang kebetulan secara kebijakan penerima KJP diperbolehkan menerima PIP. Namun demikian dengan mempertimbangkan aspek akuntabilitas, efektivitas, ini yang akan menjadi PR untuk kami koordinasikan kepada Kementerian Pendidikan dan Dasar dan Menengah supaya tidak ada kesan kami menggembosi programnya pusat. Jadi kalau dilihat dari nilainya, pasti siswa akan memilih KJP-nya daripada PIP-nya. Tetapi tentu kami tidak akan serta-merta langsung memutus karena ini akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah kemudian terkait dengan bansos-bansos yang lain yang dianggap atau mungkin kurang tepat sasaran. Secara prinsip kami tentu sangat setuju bagaimana kami harus melakukan perbaikan ataupun penguatan tetap kelola di dana bansos tersebut. Nah terkait dengan ini misalnya berkaitan dengan KJP dan sekolah gratis, ini sesungguhnya saling melengkapi. Karena sekolah gratis ini sesungguhnya adalah bantuan yang kita berikan kepada lembaga untuk menjalankan operasional layanan pendidikannya. Sedangkan KJP ini adalah berupa bantuan personal untuk para siswa untuk membantu memenuhi kebutuhannya. Apakah itu berkaitan dengan pemilihan seragam, alat tulis, atau mungkin bisa sebagian digunakan untuk penunjang transportasi. Jadi secara prinsip ini adalah saling melengkapi, bukan dianggap sebuah duplik. Itu dari kebijakan pemanfaatan terhadap kedua-duanya. Oke Pak, tentu ya kalau tadi jawabannya adalah saling melengkapi gitu Pak, ini ada pertanyaan tambahan ya Pak. Karena kalau kita bicara yang namanya, ini kan bisa dibilang kalau misalnya melengkapi adalah model kolaborasi ya. Keduanya ternyata satu hal yang tidak saling bertentangan gitu Pak ya. Tadi Kak Farah kasih statement gitu bahwasanya kalau nanti apalagi sekarang gitu ya, ada yang namanya efisiensi dan penurunan anggaran BOSDA dari pusat gitu ya Pak ya. Anggaran pendidikan, dan kalau kita berbicara Jakarta gitu ya, apakah kemungkinan jika nanti Jakarta mengalami yang namanya guncangan fiskal gitu ya, apakah kebijakan ini bisa tetap berjalan gitu ya? Kalau misalkan berjalan, potensinya seperti apa? Apakah nanti akan bertambah lagi nih dari 40, 130 sekolah, dan kira-kira mau berapa lagi nih Pak sekolah yang akan bertambah? Kira-kira proyeksinya ke depan? Baik. Tadi saya sampaikan ya, yang pertama kalau kaitannya dengan kebijakan anggaran berkaitan dengan KJP dan KJMU, ini sudah menjadi komitmen untuk tetap bisa dipertahankan. Bagaimana ini menjaga keberlangsungan belajar para siswa, baik dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, termasuk rekan-rekan kita yang sedang menempuh studi tingkat sarjana. Nah,
Justru pada tahun 2026 ini ada satu upaya untuk melakukan perluasan layanan KJMU yang nantinya dari aspek jenjang pendidikan akan mulai dibuka pada jenjang strata 2. KJMU strata 2 ini konsepnya adalah mahasiswa yang lulus S1 KJMU bisa melanjutkan ke strata 2. Tetapi memang alokasinya masih sangat terbatas, kurang lebih sekitar 300 mahasiswa dari sekian ribu yang menerima sekarang ini. Tentu ini pasti akan sangat kompetitif seleksinya. Nah, kemudian dari aspek perluasan penyelenggaranya, ini kita akan mulai perluas kepada lembaga atau program studi yang tidak hanya akreditasi unggul, tetapi akan mulai memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang saat ini belajar di kampus-kampus yang akreditasi lembaganya pada akreditasinya B ataupun C. Ini adalah sebuah upaya perluasan bagaimana seluruh lapisan masyarakat di DKI Jakarta punya kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan intervensi layanan pendidikan di jenjang pendidikan tinggi. Nah, kemudian kalau terkait dengan sekolah gratis bagaimana? Nah, tadi meskipun ada tantangan kaitannya dengan fiskal di 2026 ataupun 2027, tapi ini nanti tentu keputusannya adalah bagaimana kita di tataran badan anggaran untuk apakah bisa mengalokasikan anggaran untuk sekolah gratis. Tetapi sekali lagi kami meyakini tentu ini sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Demikian, Mas. Oke. Mungkin ya kita udah dapat insight yang sangat dalam gitu ya. Karena kalau saya terus yang menanyakan jadi diskusinya sama saya aja gitu. Kira-kira kita akan memberikan beberapa waktu buat teman-teman yang punya pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan, baik itu tentang yang masih SMA, tentang KJP, tentang sekolah swasta gratis, yang kuliah tentang KJMU, yang mau S3, LPDP gitu ya. Saya akan membuka 3 pertanyaan untuk sesi ini. Boleh turun dulu. Ya, untuk panitia boleh dilihat siapa yang pertama ya. Oke, 1, 2, turun dulu. Offset. 1, 2, 3. Yang mana nih? Dari kiri. Yang kiri. Iya. Yang mana? Aduh. Ya, silakan. Perkenalkan Pak, siapa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husein Rungkel. Kebetulan saya dari Indonesia Timur. Alhamdulillah saya berkuliah di Jakarta, di Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, S1, Sarjana Pendidikan Islam. Saya juga di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam di Cilesar 17. Saya ingin mohon maaf sebelumnya, saya ingin bertanya sekaligus menguraikan persoalan pendidikan karena saya di pendidikan agama Islam. Kalau kita berbicara persoalan pendidikan, maka itu bukan ruang lingkup hanya persoalan SD, SMP atau SMA, tapi dia umum. Sehingga hari ini ya alhamdulillah kita apresiasi apa yang kemudian kebijakan yang kemudian diinisiasi oleh pemerintah DKI Jakarta. Ini ya salah satu partai yaitu Golkar. Tapi persoalan pendidikan yang kami dapati yaitu kalau berbicara pendidikan swasta ataupun negeri, mohon maaf sebelumnya para narasumber, pendidikan ini kan menjadi hal yang paling utama. Kalau kita berkaca pada negara-negara maju, contohnya salah satunya Jepang, ketika negara itu hancur lebur, yang dipertanyakan adalah persoalan guru. Berapa guru yang masih hidup? Nah, berdasar para undang-undang nomor 20 tahun 2003, yaitu
negara wajib untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Sehingga hari ini kalau pun inisiasi yang Boleh kemudian- langsung pertanyaannya? Iya, iya. Ini kan diskusi Pak. Siap. Jadi negara ataupun Waktu. salah satu partai yaitu Golkar menginisiasi untuk persoalan pendidikan, menurut hemat saya, sehemat-hematnya saya, pendidikan yang perlu untuk diberikan gratis ataupun sekolah gratis lah, jangan makan gratis terus ya. Ya itu negeri, sekolah negeri itu yang harus diutamakan, apalagi di Jakarta. Tadi disampaikan oleh para narasumber bahwa ketika SMP selesai SD, maka SMP itu sekolah itu dia berkurang, naik setingkat dia berkurang. Ini bukan persoalan ini bukan disampaikan kepada masyarakat, tetapi harusnya ada solusi baik dari pemerintah DKI Jakarta itu sendiri, sehingga masyarakat itu tidak lagi ada Ya, langsung, Pak. kerasan begitu. Ya, Langsung. pertanyaan saya begini Bang, kalau AMPG menginisiasi untuk sekolah gratis dari pemerintah DKI Jakarta, ini kan persoalan pendidikannya. Saya mau bertanya, kalau untuk persoalan perkuliahan dari, contohnya nih, saya nih dari Indonesia Timur Bang, sekarang saya berdomisili di Jakarta, bagaimana kami kemudian mendapatkan KJP atau apa yang satunya itu? KJMU. KJMU. Ya. Nah, karena setelah saya di kampus saya itu yang dapat itu cuman DKI Jakarta atau masyarakat yang punya KTP Jakarta lah. Kami yang dari timur yang berkuliah di sini, yang berdomisili di sini, susah untuk mengakses itu. Oke, cukup. Ya. Mungkin sekian dari saya. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ditangkap maksudnya ya Pak Wakadis ya. Langsung aja mungkin Pak Wakadis yang bisa menjawab itu, karena itu KTP itu Pak. Ya. Oh ya, sekalian ada lagi. Ayo 1, 2, 3. Yang mana? Dari panitia yang mana? Oke, yang ini aja. Kasih. Iya dong, harus konsisten. Ntar satu lagi di sini ya, saya dari tengah ya. Kamu Udah. harus konsisten juga. Oke. Ya silakan langsung, saya konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemal Maulana, kebetulan dari media online, Oh, media. Jurnal Rilis. Ya. Yang aku mau tanyakan sini sama Waka, Ibu Parah. Nah, di lapangan itu untuk warga menengah ke atas itu dia masih ada kesulitan untuk akses KJP, KJMU karena tidak masuk di DTKS. Nah, sementara dia punya aset di rumah yang bentuknya dari orang tua seperti itu dan dengan gaji yang UMR. Itu aja sih Pak. Kira-kira solusinya seperti apa untuk Ibu Dewan dan Pak Waka? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang tengah silakan. Ini dari tadi meminta, silakan dikasih. Nanti bisa berapa ini kalau nggak dikasih? Nggak pulang kita. Oke, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Saya ingin cerita sedikit sebelum saya bertanya terkait dengan pendidikan. Ini mumpung karena wakil kepala dinasnya ada di sini dan Bu Farah juga ada di sini. Saya barusan browsing terkait jumlah masyarakat DKI Jakarta yang tidak bisa mendapatkan akses pendidikan. Ini kita harus masuk ke inti. Kalau kita berbicara terkait dengan universitas, pendidikan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah itu kan tidak ada masalah. Bagaimana tinggal kebijakan dari bapak-bapak dan ibu-ibu ini merealisasikan itu aja. Tapi yang jadi permasalahan inti di masyarakat adalah masyarakat yang tidak punya akses untuk mendapatkan pendidikan. Saya barusan browsing, tidak ada data yang valid terkait dengan jumlah anak-anak DKI Jakarta yang tidak bisa sekolah. Yang saya dapat hanya di Jakarta Utara, itu 22.000. Bisa browsing, teman-teman bisa browsing. Ini data yang paling penting yang harus kita bicara sore hari ini. Karena itu yang menentukan masa depan kita. Terutama
untuk Bapak Wakil Kepala Dinas, mumpung ada di sini nih. Iya, kita berbicara pendidikan, tapi pendidikan data yang Bapak sampaikan buat masyarakat tidak ada. Mana? Kok bisa hanya Jakarta Utara yang memberikan informasi bahwa kita punya 22.000 masyarakat, khususnya anak-anak yang tidak punya akses pendidikan. Bapak boleh cek deh. Tapi DKI Jakarta tidak punya. Apa sengaja ditutupin atau memang tidak punya? Ini perlu ada. Bagaimana kita berbicara tentang pendidikan apalagi sampai ke luar negeri, tapi masih banyak kok. Kita silakan ke depan lihat. Ada anak-anak dengan orang tuanya yang jualan di jalan tidak bisa sekolah. Bagaimana kita berbicara tentang universitas di luar negeri yang serba mewah, tapi ada di depan mata kita anak-anak yang tidak bisa sekolah. Bagaimana akses dari pemerintah DKI Jakarta untuk mengakses mereka bisa mendapatkan kewajiban untuk sekolah? Ini kan persoalan yang real. Jangan terlalu muluk-muluk, karena kebijakan itu ada di tangan Bapak dan Ibu. Ini kan istilah orang timur bilang tinggal bersekongkol saja barang ini jadi. Iya kan? Kalau kata Pak Bahlil, 2 lembaga ini sudah ketemu, jadi barang ini. Tapi kenapa anak-anak tidak bisa dapat akses? Kemudian kenapa ditutupi data-data itu? Kalau punya keterbatasan untuk turun mengakses anak-anak yang tidak bisa sekolah, bagaimana anak-anak yang ada di bawah kolong jembatan? Sampai kapan mereka mau berada di situ? Sampai kapan anak-anak yang ada di dalam gerobak yang didorong ke sana kemari? Kan kita melihat itu kan iba. Bagaimana kita mau membantu 5.000, 20.000 tapi tidak bisa menjamin masa depan mereka? Lah pemerintah dan DPRD lah punya kewajiban untuk mengakses mereka. Itu yang paling penting. Terima kasih. Bagaimana Bapak pandangannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung ke Pak Sarjoko, ketiganya Pak. Langsung Pak. Ya, baik. Semakin sore semakin seru nih. Rekan-rekan sekalian, sebuah program pasti tentu membutuhkan sebuah aturan tata kelola. Tata kelola ini diperlukan bagaimana memastikan program tersebut betul-betul berjalan efektif, tepat sasaran, dan tepat guna. Kalau tadi disampaikan ada yang tidak bisa mengakses KJMU, dua-duanya tadi kaitannya dengan KJMU. Program KJMU ini tentu punya landasan dan target sasaran. Untuk mendapatkan itu secara baik, tentu syarat dan ketentuannya diatur. Filosofinya ini adalah sebuah bantuan sosial dan target penerimanya tentu pada masyarakat tertentu yang memang secara kategori kesejahteraan sosialnya memang perlu mendapatkan bantuan. Kalau beberapa periode yang lalu kita masih menggunakan DTKS, Data Tunggal Kesejahteraan Sosial, itu kita masih bisa intervensi sampai desil 7. Tetapi sekarang dengan berlakunya DTSen, ini sesuai dengan Perpres, penerima bansos adalah kelompok masyarakat yang berada pada desil 1 sampai 5. Ini juga menjadi tantangan bagi kami. Bagaimana keberlanjutan para siswa atau mahasiswa yang selama ini berada posisinya di desil 6, apakah nanti terus tidak bisa lanjut menerima bantuan tersebut? Tentu kami berupaya untuk bisa memberikan sebuah kebijakan. Istilahnya mungkin nanti passing out. Jadi yang ini yang kita selesaikan sampai tuntas, sampai setujunya selesai, baru penerima baru betul-betul mereka pada kelompok sasaran desil pada datasen desil 1 sampai dengan 5. Artinya kita harus meyakini bahwasanya APBD yang kita gelontorkan ini betul-betul tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang memang betul-betul perlu bantuan. Nah, kemudian bagaimana tadi yang disampaikan kaitannya dengan syarat yang lain, misalnya mahasiswa yang bersangkutan maksimum pada semester 4. Kemudian salah satunya adalah IP. Ini juga menjadi parameter. Dan kemudian lembaga universitasnya
Kalau kemarin semua harus terakreditasi unggul, semester depan mulai sudah perluasan ke akreditasi B dan C, tetapi lembaga tersebut sudah harus berkomitmen melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk program KJMU itu. Untuk sekolah swasta memang sementara baru dibatasi di DKI Jakarta, dan penerima bantuan salah satu syaratnya adalah ber-KTP DKI Jakarta. Jadi rekan-rekan yang memang mohon maaf tadi dari Indonesia Timur yang mungkin berada di Jakarta tetapi belum mutasi sebagai penduduk DKI Jakarta, dengan sangat menyesal memang belum bisa mengikuti program KJMU tersebut ataupun KJP pada jenjang SD, SMP, SMK, SMK. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan anak tidak sekolah atau anak putus sekolah. Kami tidak menutup mata bahwasanya itu memang masih ada. Dan sesuai dengan Perpres nomor 3 tahun 2026 tentang pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah, ini sebenarnya kita sudah melakukan upaya-upaya sinergis dengan seluruh SKPD terkait. Bagaimana kami melakukan penjangkauan terhadap pendataan, kemudian bagaimana kita melakukan program kembali ke sekolah, tetapi memang tidak bisa dipungkiri ada kelompok tertentu yang memang mereka dengan sadar harus meninggalkan sekolah karena pilihan bekerja ataupun dengan atas alasan yang lain. Jadi sekali lagi kami tidak menutup mata, anak tidak sekolah itu masih ada. Bukan hanya di Jakarta Utara, di Jakarta Barat juga banyak. Kemarin bahkan teman-teman dari DPR ini juga menemukan beberapa siswa yang tidak sekolah. Akhirnya kami bantu untuk bisa dapat kami fasilitasi dengan sekolah-sekolah yang ada. Kalaupun tidak memungkinkan pada jenjang pendidikan formal, tentu akan kami buka kesempatan untuk belajar melalui pendidikan non formal. Apakah itu melalui SKB, kegiatan belajar, sanggar kegiatan belajar, PKBM yang diselenggarakan oleh masyarakat, ataupun sekolah-sekolah lain yang memang memungkinkan untuk bisa memfasilitasi saudara-saudara kita yang saat ini tidak sekolah. Demikian, terima kasih Mas. Oke, mungkin dari Pak Wakadi sudah jelas dan semoga menjawab, tapi selanjutnya kita akan mendengar dari Kak Farah yang tadi ditanya juga. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Tadi saya izin menjawab satu persatu secara singkat ya. Nanti saya elaborasi juga. Yang pertama dari Bang Hussein tadi ya, terkait juga akses KJP terhadap teman-teman non KTP DKI. Memang betul, karena kenapa kok nggak diberikan gitu ya, padahal kan teman-teman ini datang ke Jakarta untuk mengenyam pendidikan. Ya kita memang secara gamblang dan memang fokuskan bahwa APBD itu betul-betul dimanfaatkan oleh warga Jakarta. Sehingga tadi kalau kita bilang akses kepada pendidikan yang masih kurang untuk warga Jakarta, ya kita perlu tuntaskan itu. APBD itu diupayakan untuk menuntaskan masalah tersebut. Bukan menutup kemungkinan bahwa teman-teman di luar Jakarta tidak bisa. Maka dari itu kita juga menghimbau baik dari Pemda di provinsi lain maupun juga dari kementerian, pasti banyak program-program lain yang semoga bisa diakses oleh masyarakat luar Jakarta untuk bisa mengejar pendidikan di DKI Jakarta. Karena kita tahu di sini banyak juga sekolah kampus-kampus tadi ya yang masuk unggulan baik di akreditasi A, B maupun C. Yang kedua tadi dari Mas Maulana ya, dari zona rilis tadi terkait juga warga menengah yang tidak masuk. Memang pada akhirnya tadi karena DTSN itu tidak melihat, hanya memprioritaskan memang masyarakat ke bawah. Kita harus fair karena matriks itu ditentukan oleh pemerintah pusat, bukan matriksnya DKI Jakarta. Kalau kita buat, saya sudah berapa kali ngomong di komisi sama teman-teman dinas sosial, ayo dong kita ngomong aja ke pemerintah pusat, nanti lewat Pak Gubernur bikin matriksnya versi Jakarta, karena tidak realistis. Kelas menengah kita sekarang dihimpit oleh berbagai tekanan, mereka sangat rentan sekali menjadi miskin, mohon maaf. Tapi karena mau mereka teman-teman di sini juga mungkin banyak yang menjadi sandwich generation, yang dimana mereka hari ini kuliah, kerja, usaha, nanti
mayoritas diberikan kepada orang tua atau mungkin memberikannya kepada untuk memberikan tempat tinggal gitu ya, untuk dibayar untuk tempat tinggal dan lain-lain. Jadi akhirnya tadi fasilitas yang kita berikan adalah tadi mungkin nanti ke depan ada LPDP Jakarta. Sekarang sekolah swasta gratis itu juga menghimpun teman-teman yang kelas menengah tadi memang secara ekonomi tidak masuk secara DTSN tapi bisa dijangkau. Makanya kita sedang perbanyak dari 103 sekolah swasta gratis tersebut, di mana 40 sekolahnya adalah sekolah lanjutan, 63-nya adalah sekolah baru. Dari 63 itu 3 juga SLB. Jadi kita juga merangkul teman-teman adik-adik kita yang penyandang disabilitas supaya bisa mengakses pendidikan. Karena kita juga tahu sekolah-sekolah untuk adik-adik penyandang disabilitas sangat sedikit dan mahal kalaupun ada. Yang ketiga tadi dari Bang siapa izin namanya? Sehan. Wah, ngeri kali namanya. Jadi untuk ini saya mau kilas balik ya, pengalaman saya pribadi dulu sebelum saya nyalek gitu ya. Saya punya sama teman-teman saya punya inisiatif bikin yayasan yang bergerak di literasi untuk anak-anak usia SD gitu ya. Jadi kita berikan intervensi selama 8 minggu bekerja sama dengan beberapa RPTRA untuk memberikan mungkin tadi ya kegiatan-kegiatan agar mereka minat bacanya tinggi. Karena anak-anak kita sekarang sekolah mungkin mereka masuk tapi habis itu pulang main handphone. Ya, akhirnya kita intervensi, kita panggil ahli-ahli, kita buatkan buku, kita himpun donatur-donatur yang ingin memberikan buku supaya ada bacaan tersebut. Nah, salah satu tempat yang akhirnya saya temukan tadi yang Abang bilang bahwa banyak anak putus sekolah itu di daerah Sunter di Jakarta Utara, bukan Sunter yang bagus ya, Sunter Jaya. Kita pengen tuh kasih program itu ke RPTRA-nya. Bu, ini kita ada program bagus, barangkali ini sangat membantu teman-teman adik-adik kita yang tidak masuk di SD, ataupun mereka masuk nanti jam siang malam udah ikut orang tuanya ngamen, mulung dan lain-lain. Ibu-ibunya semangat ini ya, pengelola RPTRA semangat memberikan kepada orang tuanya. Pada akhirnya apa? Orang tuanya nggak mau. Karena mereka merasa rugi anak saya dipakai buat ini sementara dia bisa nyari duit. That's the truth. Itu realita yang hari ini kita hadapin. Mau SKPD manapun turun tangan, mau Satpol PP, mau kelurahan, kecamatan, gak ada yang bisa merubah mindset tersebut. Makanya apa? Akhirnya solusinya apa? Salah satu yang dilakukan ini juga di bawah komisinya adalah ketika kita melihat ada anak-anak mengamen, ada ODGJ dan lain-lain sama anaknya gitu, mungkin anaknya terlepas ya. Kita panggil dinas sosial, tolong jemput anak-anak ini sama orang tuanya. Akhirnya orang tuanya dipisahkan, anaknya dipisahkan. Anaknya bisa masuk di panti sosial, orang tuanya mungkin kalau lansia, dia bisa masuk di panti sosial yang untuk lansia. Tapi dari panti sosial itu mereka disekolahkan. Mereka dicarikan, contoh aja di Jakarta Timur tuh ada beberapa panti sosial khusus untuk anak-anak. Mereka ditemukan oleh sekolah di dekat situ, difasilitasi oleh Pemprov DKI Jakarta agar bisa lanjut sekolah. Itu solusinya. Walaupun kita nggak bisa, ya gimana? Memang nggak bisa, karena itu balik lagi ke mindset. Dan memang hari ini ekonominya, nanti balik lagi akan panjang urusannya. Karena urusan ekonomi, nanti balik lagi bagaimana Pemprov DKI bisa menyediakan lapangan pekerjaan. Balik lagi nanti pendidikannya, orang tua dari murid-murid tersebut seperti apa dan masih banyak lagi. Jadi akhirnya itu struktural problemnya, tidak hanya sekedar masukin anak ke sekolah selesai, tidak. Karena itu balik lagi kemiskinan struktural itu memang dijawab oleh pendidikan, tapi aspek faktor yang menjadikan itu struktural itu banyak sekali. Mungkin itu sedikit menjawab, mungkin barangkali ada yang bisa ditambahkan oleh Nara. Mungkin terakhir dari Prof. Ujang Komarudin, saya ingin melihat pandangannya Prof, sekaligus mungkin menjadi sesi penutup nih Prof. Pandangan Prof, silakan Prof. Kalau saya bersandar ke teorinya Robert Putnam. Putnam itu mengatakan dia punya namanya teori sosial kapital. Jadi kalau kita mau sukses, mau jadi orang hebat, kita harus punya modal sosial. Apa itu modal sosial? Banyak. Ya kira-kira jabatan itu modal sosial. Ganteng, cantik, gitu, mohon maaf gitu, itu modal sosial. Gagah gitu. Ya privilege. Terus punya pendidikan yang kuat juga ya, punya pendidikan yang baik juga modal sosial. Punya uang yang banyak juga sosial kapital. Teman-teman jadi tokoh juga, tokoh pemuda gitu ya. Tokoh apapun, dimanapun itu juga sosial kapital. Nah dalam konteks ini saya ingin meyakinkan
bahwa salah satu modal kita adalah ketika kita bukan orang kaya, ketika kita tidak punya jabatan, ketika kita tidak punya kekuasaan, ketika kita bukan siapa-siapa, maka jalur pendidikan adalah jalur keniscayaan yang harus kita bangun bersama-sama. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Prof. Ujang, Pak Sar Joko dan juga Ibu Kak Farah Safira. Oke, mungkin sebagai closing statement juga sebagai moderator gitu ya. Saya pada hari ini kita semua alhamdulillah telah melaksanakan diskusi tentang pendidikan dan sekaligus membuka mata kita bahwasanya pendidikan ini hari ini bukan sekedar komoditas, melainkan hak yang harus dijamin kehadirannya oleh negara. Dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar tercermin jelas bahwasanya mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu dasar bagaimana negara ini bisa berdiri. Dan Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan pun pernah menggariskan bahwasanya pendidikan adalah kodrat yang harus ada pada setiap anak yang lahir agar mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang berbahagia setinggi-tingginya. Dan dapat disimpulkan bahwasanya pada diskusi hari ini Jakarta hari ini sedang bergerak menuju model negara kesejahteraan lokal di mana melalui model hybrid welfare, sebuah langkah berani di mana negara dalam hal ini daerah tidak hanya memberikan tapi juga memastikan bahwasanya kolam pendidikan dapat diakses oleh siapa saja tanpa hambatan biaya. Meskipun terdapat berbagai macam kekurangan dan belum benar-benar full mengcover 10 sekolah swasta menjadi gratis, tapi yang patut kita syukuri dan patut kita apresiasi hari ini Partai Golkar dan AMPG hari ini menjadi salah satu tempat pertama yang berani mendiskusikan tentang sekolah swasta gratis, dan hal ini juga menunjukkan komitmen dan ikhtiar nyata bahwasanya Partai Golkar terus bekerja dan bergerak untuk rakyat. Mungkin itu dari saya Lutfi Marian selaku Wakil Ketua MPG Bidang Pendidikan mengucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk moderator dan seluruh narasumber kita pada sore hari ini. Baik, kemudian penyerahan plakat dan polisi brief yang akan didampingi oleh Bang Fauzan ya selaku Ketua AMPG DKI Jakarta. Di bawah boleh Pak? Ya, jadi hari ini kita kebetulan dari bidang pendidikan sudah menyiapkan polisi brief yang mungkin menjadi salah satu bukti bahwasanya AMPG itu akan selalu selamanya paten di bawah Bang Fauzan. Oke, jadi akan langsung diberikan kepada Wakadis. Oke, jadi kita tidak hanya berdiskusi hari ini ya, tapi ada hasil ya, ada hasil langkah konkretnya yang berupa aksi. Iya. Dan pemikiran yang pastinya tertuang dalam kajian kebijakan ini. Beasiswa salah satunya. Kakak Dewan terbaik Golkar, terima kasih banyak. Urus Bang.